Perkenalkan, nama saya Yunesia Prilapadu. Saya dari kelas 2012 program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Selamat pagi. Di sini saya akan membawakan cerita tentang kelinci dan paktani dengan menggunakan buku bergambar. Kelinci dan paktani. Di sebuah desa hiduplah seorang paktani bernama Markus. Dia hidup di kebunnya yang jauh dari orang-orang. Setiap hari Pak Markus bekerja keras untuk menanam padi dan merawat kebun sayur dengan baik. Meskipun pekerjaannya berat, Pak Markus selalu merasa bahagia karena ia hidup di dekat dengan alam menikmati hasil jerih payahnya. Pada suatu hari, Pak Markus sedang menyiram tanaman sayurnya. Di kebun, ia melihat kelinci sedang berlari-lari di sekitar tanaman sayur Pak Markus. "Hei kelinci, sedang apa kamu di kebun sayurku?" Kelinci berkata, "Selamat pagi Pak Markus, saya sedang melihat tanaman sayurmu yang begitu subur, saya sangat menyukainya." Pak Markus pun menjawab, "Terima kasih atas pujianmu kelinci, saya juga sangat bersyukur karena tanamannya tidak mati walaupun kemarin saya lupa untuk menyiramnya." Kelinci pun menjawab, "Mengapa Pak Markus tidak menyiram tanaman sayurnya kemarin?" Pak Markus pun menjawab, "Kemarin saya merasa sangat capek habis pulang mengumpulkan padi yang ada di sayur dan pulangnya sore hari sehingga lupa untuk menyiram tanaman sayur." Kelinci pun menjawab, "Pak Markus, bagaimana kalau tanaman sayurnya biar aku saja yang merawatnya? Sedangkan Pak Markus biar fokus rawat padi saja, bagaimana?" Pak Markus pun menjawab, "Iya sih." Jawab Pak Markus, "Baik kelinci, terima kasih atas masukannya. Tapi apa aku tidak merepotkan jika tanaman sayurku kamu yang siram?" Kelinci menjawab, "Tidak sama sekali Pak Markus, justru saya sangat senang jika membantumu untuk merawat tanaman sayur dan kebetulan saya tidak ada pekerjaan selain jalan-jalan seperti ini." Sejak saat itu, kelinci terus mengikuti Pak Markus kemanapun ia pergi. Pak Markus merasa senang karena kelinci begitu rajin untuk menanam dan menyiram tanaman milik Pak Markus. Setiap pagi Pak Markus pergi ke sawahnya untuk mengumpulkan padi dan kelinci selalu bekerja untuk menyiram tanaman sayur Pak Markus. Setelah itu kelinci membawa Pak Markus untuk mengumpulkan padi. Dalam perjalanan menuju sawah, kelinci terjatuh dan seluruh tubuhnya terkena lumpur dan kakinya terasa sakit. Kelinci pun meminta tolong. Tak lama kemudian datanglah Pak Markus untuk menolongnya. Melihat kelinci yang kesakitan dan tubuhnya terkena lumpur, Pak Markus langsung mengambilkan air untuk memandikan kelinci dengan bersih. Kelinci berkata, "Terima kasih banyak Pak Markus karena kamu telah membantuku dan kakiku kau sudah obati." Jawab Pak Markus, "Sudahlah kelinci, aku juga bersyukur." Jawab Pak Markus, "Sudahlah kelinci, aku juga bersyukur bisa membantumu dan aku juga berterima kasih kepadamu karena kamu sudah membuat." Menjawab, "Sudahlah kelinci, aku juga bersyukur bisa membantumu dan aku juga berterima kasih kepadamu karena kamu sudah membantuku untuk menyiram tanaman sayurku dan mengumpulkan padiku yang telah kalau tidak ada kamu, mungkin sayurku sudah mati beberapa tahun yang lalu." Kelinci pun menjawab, "Sudahlah, seharusnya kita saling menolong satu sama lain Pak Markus, dan terima kasih untuk hari ini." Jawab Pak Markus, "Sama-sama kelinci, kalau begitu mari kita pulang biar aku yang menggendongmu karena kakimu masih sakit." Sejak saat kelinci selalu rajin begitu juga dan Pak Markus untuk mengumpulkan padinya di sawah dan mereka selalu ceria untuk bekerja sehingga jerih payahnya mendapatkan penghargaan yang banyak dan mereka tidak pernah malas, bahkan saling berbagi antara satu dengan yang lain sehingga kehidupan kedepannya mereka hidup bahagia dan damai. Selamat menikmati.